Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan kasih tahu 5 cara menghasilkan uang dari HP. Bisa Android, bisa iPhone. Dan ini ditujukan untuk pemula atau pelajar yang memiliki modal ya cukup minim. Ya jadi apa nih cara ngasilin uang tapi yang modalnya nggak terlalu besar. Oke, 5 ini memang beberapa kali soalnya gue sering lihat nih di internet. Gue sempat browsing-browsing di internet dan 5 hal ini yang sering muncul. Ya, pertama adalah dropshipping atau menjadi reseller alias jualan. Jadi namanya dropshipping atau reseller itu ya pada dasarnya jualan produk. Cuman kalau dropshipping itu barangnya kalian nggak nyetok. Jadi misalnya kalian cari dulu pembeli, ketika ada yang mau membeli, kalian langsung minta ke supplier kirimin ke pembelinya. Jadi kalian nggak usah nyetok barang. Cuman ya kekurangannya tetap ya gua sebutin di sini semua kelebihan dan kekurangannya ya. Ya kalau dropshipping kekurangannya harganya mungkin nggak terlalu rendah dari supplier karena belinya kan satuan bukan quantity. Nah, untuk yang level lebih tinggi mungkin yang punya modal sedikit lebih mungkin bisa jadi biasanya jadi reseller nyetok barang. Nanti dari harga nyetok barang cari pembeli juga dijual. Cuman ya kekurangannya dari opsi nomor 1 ini dropshipping atau reselling ya kalian harus jualan, kalian harus nyari customer. Kalau kalian nggak terbiasa jualan ya gimana, stoknya mati, nggak jalan gitu, nggak ada penghasilan. Ya kekurangannya harus jualan. Dan gua tahu 99% orang itu nggak terbiasa jualan atau nyari customer. Jadi itulah yang membuat mungkin dropshipping atau reselling susah. Mungkin di luar sana banyak yang bilang, oh ini gampang, bisnis tanpa modal, bisnis online tanpa modal. Itu kan namanya bahasa marketing. Perusahaannya lagi nyari reseller. Ya, sebenarnya mereka tuh lagi nyari reseller atau lagi nyari dropshipper untuk jadi reseller di ngejualin produk mereka. Cuman kan memang mereka masarinnya seperti seolah-olah gampang karena kan mereka pengen kalian beli paket bisnis ya, misalnya 1 juta atau 2 juta dapat satu paket bundling 5 produk gitu, nanti kalian jualin lagi. Mereka kan sebenarnya lagi jualan apa? Jualan paket reseller, jualan paket bisnisnya, jualan bundling harga paket reseller lah intinya gitu. Yang mereka otomatis akan bilang itu termudah, tapi gua kasih tahu faktanya. Ya nggak semudah itu juga, nggak semua orang bisa jualan gitu. Mungkin gue bisa jualan, kalau gue dari kecil memang gue jago jualan. Bisa, temen gue juga ada yang jago jualan, tapi mayoritas kan nggak terbiasa jualan gitu. Kalau semua orang bisa jualan, udah jadi pengusaha semua lah. Ya gitu aja simpelnya. Oke, nomor 2, tanpa banyak basa-basi. Nomor 2 adalah aplikasi penghasil uang. Gue sering banyak lagi cek-cek di YouTube, nge-searching. Gue kadang-kadang ngeliat lucu juga ya, mau ketawa kayak, wah ini nih, bisa ngasilin jutaan, katanya banyak apa. Dari mana katanya? Dari ngundang-ngundang orang masuk aplikasi. Contoh ada banyak aplikasi sosmed sebelah ya, yang snack video kalau nggak salah. Dia kalau ngundang-ngundang orang, dia dikasih duit. Ya cuman kekurangannya apa? Kekurangannya ya harus ngundang orang. Ya itu. Tiap dapat orang dikasih komisi. Dan kekurangannya lagi dari satu orang itu, kalian hanya bisa ngasilin uang sekali. Jadi ibaratnya kalian ngundang satu orang, mau dia pakai aplikasinya setahun atau setengah tahun, ya kalian dapat uangnya cuma sekali di depan. Udah. Dan harus nyari lagi yang baru, nyari lagi. Ya lama-lama capek. Ibaratnya jualan itu tuh kayak jualan produk, tapi yang tanpa modal, tapi hanya bisa ngejual sekali. Sedangkan kita kan kalau jualan tuh konsep pedagang tuh pengennya orang jadi langganan. Kalau udah punya langganan kan enak. Ya, nggak usah nyari-nyari customer lagi, langganan yang lama beli lagi. Tanya aja sama pemilik restoran kalian langganan atau pemilik warung, yang mereka seneng tuh kalau mereka dapat langganan, bukan dapat pembeli sekali. Lebih baik dapat langganan spending kecil tapi terus menerus daripada sekali tapi besar. Tanya aja sendiri ke teman kalian yang dagang atau yang ke teman kalian yang jualan buka resto atau jualan makan. Tanya aja sendiri. Percaya sama gue. Ya jadi semua ada kelebihan kekurangannya lah. Nggak ada di dunia ini semua full kelebihan. Oke, nomor 3, afiliasi atau jualan produk digital. Nah, ini juga gue udah lakuin dulu dari zaman gue kan mungkin dikenalnya sebagai trader forex ya. Tapi dari zaman sebelum gue trading pun gue udah suka jualan dan gue juga melakukan berbagai jenis afiliasi. Afiliasi itu apa? Afiliasi adalah jualan produk digital. Dimana kalian ketika tiap ada orang yang beli lewat link kalian dapat komisi. Yaitu afiliasi. Tapi ya pada ujungnya sama aja. Konsepnya jualan.
Ya ujung-ujungnya jualan, walaupun produknya tanpa modal. Misalnya kalian jual harga 100.000, kalian dapat komisi 40%. Jadi dari setiap penjualan mungkin kalian dapat 40.000. Atau mungkin mungkin yang cukup populer TikTok affiliate, Shopee affiliate, setiap penjualan produknya kalian dapat 5-10%, ada yang 2%, ada yang 5%, tergantung produknya ya. Ya, cuman kekurangannya lagi ya harus jualan. Itu. Kebanyakan cara menghasilkan uang di internet tuh nggak jauh-jauh dari harus nyari customer, harus ngundang orang, atau harus jualan. Intinya harus nyari orang, harus nyari customer. Intinya itu, nyari orang. Ya kebanyakan cara menghasilkan uang dari internet tuh nggak jauh-jauh dari itu. Itu nomor 3. Walaupun memang kalau afiliasi itu produknya digital, kalian nggak usah nyetok produk, dan kalian nggak usah order lagi ke supplier kayak dropshipping. Misalnya orang kan kalau dropshipping yang tadi di nomor 1, orang beli produknya ke kalian, kalian order ke supplier, langsung dikirim ke pembeli. Kalau sekarang afiliasi benar-benar nggak usah order, langsung. Begitu mereka order, kalian masuk komisinya. Jadi itu versi lebih canggihnya dari dropshipping lah, versi lebih canggihnya. Gitu ya, lebih barunya. Dan nggak takut, kan kalau dropshipping ada barang hilang di tengah jalan, kurir nyasar, apa. Kalau afiliasi juga sebenarnya ada yang produk fisik, ada yang produk digital. Cuman kalau yang produk digital kan nggak takut nyasar apa, jadi ibaratnya setiap pembelian kalian pasti dapat komisi lah gitu. Cuman ya balik lagi, tadi gue ulang berkali-kali, kekurangannya semua tuh harus nyari orang, harus jualan. Nggak semua orang itu bisa jualan gitu. Oke, nomor 4 adalah jadi konten kreator. Sama nih kayak gue sekarang, gue sedang bikin video kan untuk edukasi. Ya gue memang konten kreator edukasi trading. Karena gue juga bukan hanya konten kreator, tapi gue bisa trading juga. Ya, jadi konten kreator itu memang sebuah profesi yang cukup menggiurkan ya di saat ini. Karena mungkin kalian bisa ngerjain sesuatu yang sesuai passion kalian. Mungkin ada yang konten kreator masak-masak, ada yang konten kreator bisnis, ada konten kreator tentang trading kayak gua, ada konten kreator tentang macam-macam, ada yang vlogging, ada yang lifestyle, ada yang mukbang, banyak banget, ada yang komedi lucu-lucuan. Dan nah, konten kreator ini dia tuh beda, dia nggak jualan ke customer. Tapi mereka tuh dapat uangnya dari, mungkin kalian udah ada yang tahu juga, dapat dari iklan, dari endorse, sponsor. Tapi ya itu kan bagus ya, bisa terkenal, dapat uang juga sambil ngelakuin hobi. Nah, cuman sulitnya itu, kalian mungkin pernah nyoba sendiri bikin konten yang nggak semua orang bikin konten bisa dapat banyak viewers, nggak semua orang bikin konten bisa viral. Dibutuhkan skill khusus dan kalian harus berani, public speakingnya harus bagus, ya. Kayak contoh, ya gue belak-belakan aja. Nih, kenapa video ini ada uang di depan sini? Sebenarnya bukan apa-apa, ini biar lebih menarik aja dibanding video-video yang lain. Nah, itu kan harus dipikirin. Ya, nggak semua orang bisa jadi konten kreator. Buat kalian yang mau, buat kalian yang bisa, ya good, bagus. Tapi nggak semua orang bisa itu, mencari viewers, narik perhatian. Nah, jadi konten kreator tuh memang harus berpikir out of the box, harus berani, dan nggak semua orang memiliki keberaniannya untuk tampil seperti itu karena mungkin malu, takut diomongin lah, atau mungkin sekedar nggak ada ide aja, bingung. Ya makanya memang nggak semua orang bisa. Kalian boleh cek sendiri surveinya, dari 100 orang mungkin jadi konten kreator, atau ratusan orang, paling yang jadi bener-bener followers banyak, subscriber banyak, 1-2 orang. 1 dari 100 lah, less than 1%. Ya. Jadi, apa nih solusinya? Ya, memang nggak ada solusi paling tepat. Dari tadi langkah nomor 1 sampai 4 semuanya ada plus min. Nah, ada yang terakhir adalah cara ke-5. Ini cara yang gue paling suka dan gue sendiri udah buktikan, yaitu dari trading. Nah, trading itu apa? Trading itu pada dasarnya jual beli juga. Cuman jual belinya terhadap market, bukan sama orang. Bukan sama orang kalian nyari customer, bukan. Tapi kalian terhadap market. Di market, itu sudah ada pembeli dan penjualnya. Mereka mengikuti harga market. Ya, harga market tuh harga dunia. Ya, jadi pada dasarnya semua juga jual beli, nyari uang. Cuman bedanya kalau ini di trading, kita bisa membeli dan menjualnya instan. Nggak usah nyari customer lagi. Customernya udah ada, tapi ngikutin harga market. Itulah trading. Trading itu ada banyak ya. Mungkin ada saham, kripto, forex.
Cuman yang paling gua suka tuh memang forex dari antara semua instrumen. Karena apa? Bukannya nggak ada kekurangan ya, semua ada plus min. Tapi forex itu cocok untuk yang memiliki modal minim atau pemula. Kenapa? Karena di forex kita bisa memakai leverage. Jadi uang kita nih, modalnya misalnya kita cuma punya 1 juta. Modal 1 juta ini, kalian bisa membeli misalnya trading di gold, XAU USD. Nih seperti sekarang gue di market gold buka di forex ya. Kalian itu bisa dengan modal 1 juta membeli emas senilai 500 juta pakai yang namanya leverage atau daya ungkit. Itu ibaratnya kalian tuh minjem uang dari broker. Bayangin. Jadi modal 1 juta bisa beli 500 juta open posisi disebut ya kalau dalam market ya, dalam trading forex. Gila kan? Jadi harga gold naik sedikit aja, set, dan kita open posisi buy, set naik dikit aja dikit, kita bisa untungnya berkali-kali lipat. Padahal naiknya cuma sedikit karena kita pakai duit pinjaman. Konsepnya seperti itu. Nah, akan tetapi itu juga bisa jadi kalau nggak ngerti caranya ya, kalau nggak paham, bisa jadi bahaya juga. Contoh, kita misalnya memakai leverage 100 kali lipat, 1:100. Modal 1 juta. Kita full margin, all in, 1 juta. Harga gold naik aja 1% harga emas. Kita open posisi di market, misalnya di XAU USD. Langsung tuh, naik 1%, kalian itu duitnya udah double. Misal modal $100, modal 1 juta udah jadi 2 juta. Karena kan naik 1%, tapi kita 100 kali lipat. Tapi, apa yang terjadi kalau kita open posisi buy dan turun 1%? Hilang semua, 100% hilangnya. Nah itu, kalau kalian nggak paham caranya. Tapi ada teknik-tekniknya untuk meminimalisir kerugian itu. Ada semua. Dan itu kita ajarin di KFX, kelasnya linknya ada di deskripsi. Itu belajar dari nol, ribuan orang udah berhasil. Dan kita kasih signal dari mentor profesional setiap harinya lifetime. Sekarang lagi promo hanya 99.000. Tapi ini bukan promosi ya, ini sedikit aja untuk bantu kalian yang mau mulai trading. Nah, oke, nih Bang, ada yang nanya lagi ke gua. Bang, oke nih, gua udah denger nih trading. Tapi gimana gua mau mulai caranya trading? Gimana? Strateginya gimana? Oke. Kalau kalian mau daftar akun trading, itu linknya ada di deskripsi. Kalian masuk dulu ke dalam KFX. Di dalam KFX, di area membernya, ada link untuk daftar akun trading. Kalian daftar di sana, dapat diskon trading fee seumur hidup di broker yang terpercaya, terregulasi, bagus. Ya, gue sendiri udah pakai banyak broker, tapi broker yang direkomend di KFX itu salah satu broker terbaik, terutama untuk pemula. Nah, mungkin ada yang nanya, gimana caranya? Oke, nih gue jelasin strateginya. Tapi sebelum masuk ke strategi, gue mau kasih lihat dulu. Inilah trading forex. Lihat nih, gue sekarang posisinya sedang profit $570. Padahal ini sekarang sore, gue baru mulai trading tadi siang. Bangunnya aja gue siang, tadi bangun jam 12. Sekarang udah profit $570. Atau kalau dirupiahkan sekitar 7,5 juta rupiah. Ya memang, mungkin ada yang bilang, ya, tapi kan lu modal saldonya akunnya gede dan lain-lain. Ya memang, trading forex itu ya kekurangannya itu, kalau kalian mau menghasilkan besar, modal kalian juga harus besar. Tapi kalau mau menghasilkan modalnya kalian kecil, ya hasilnya juga kecil. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya, kalian ya bisa dapat profit tanpa harus jualan. Sedangkan opsi-opsi yang lain tadi yang yang gua temuin semua di internet, cara menghasilkan uang, semuanya melibatkan jualan one way of another ya bahasa Inggrisnya. Semuanya melibatkan jualan. Kalau nggak menjual, ya mengundang orang, tapi kan pokoknya semuanya melibatkan memasarkan. Ya, pokoknya melibatkan gimana caranya kita menjangkau orang lain. Beda dengan trading. Trading kita bisa ngurung diri aja di kamar, di HP, sendirian bener-bener nggak usah komunikasi sama siapapun, fokus aja dengan modal internet. Atau dimanapun, nggak usah di kamar, di pantai kayak di luar negeri, di Amerika sekalipun, marketnya tetap sama, harga dunia tetap sama. Itulah trading. Jadi misalnya kalau kalian introvert atau nggak pede depan kamera, ya tetap bisa profit kalau trading. Kan yang penting kalian dengan HP kalian. Nggak usah berhubungan sama orang lain. Itu bagusnya trading dibanding cara-cara menghasilkan uang yang lain. Itu ya guys. Nah sekarang gue sedang profit nih $700, sekitar 10 juta. Ini tapi belum di close posisi. Ini masih floating disebutnya. Kalau di close posisi ini saldonya dari 7.200 to balance akan jadi langsung naik $700, jadi hampir $8.000 ya, alias 7.900-an. Itu kalau dirupiahkan
$8.000 tuh bisa kurang lebih 120 juta rupiah. Ya inilah trading. Nah, oke Bang. Gue udah lihat profit lu. Caranya lu profit gimana? Nih, gue kasih sebenarnya ada 1001 cara strategi. Tapi ini salah satu strategi yang gue sering pakai. Ini strategi juga salah satu yang diajarin di dalam KFX. Ya, ini strategi basic yang gue pakai bertahun-tahun dari dulu. Strategi ini menggunakan dua indikator. Ya, Bollinger Band dan Stochastic Oscillator. Cara pakai Bollinger Band itu gampang. Kalau udah kena garis bawah artinya harga sudah terlalu rendah dan cenderung untuk mantul ke atas. Kalau sudah kena garis atas artinya harga sudah ketinggian dan cenderung untuk mantul ke bawah. Kalau nggak percaya kita lihat aja tuh di belakang historinya. Kita lihat ini udah kena garis atas mantul ke bawah. Ini udah kena garis bawah mantul ke atas. Walaupun nggak langsung, nggak instan. Tapi ya kira-kira seperti itu. Setelan Bollinger Band-nya gimana? Setelan default MetaTrader. Gua pakai MetaTrader ini ya untuk interface-nya. Dan untuk Stochastic Oscillator gimana cara makainya nih? Stochastic di bawah. Ini juga setelan default dari MetaTrader ya. Kalau udah lewat garis atas berarti harga sudah ketinggian cenderung untuk mantul ke bawah. Kalau sudah lewat ke bawah artinya ini terlalu banyak dijual atau oversold. Ya kalau udah lewat garis atas namanya tadi overbought, sorry. Kalau udah di bawah namanya oversold, terlalu banyak dijual. Itu cenderung harganya untuk mantul ke atas karena udah terlalu turun gitu. Nah, dengan konfirmasi dari dua indikator ini, otomatis kita akan dapat double confirmation. Kalau double confirmation kita jadi lebih yakin karena satu indikator nggak ada yang akurat 1000%, 100%, nggak ada. Tapi kita pakai dua indikator supaya lebih akurat. Ya. Kalau kalian bisa gambar-gambar sendiri garis support dan resisten, ya itu bisa aja. Tapi ada yang mudah, ngapain yang sulit? Yang penting kan profit. Ya mungkin kalian suka ngeliat di luar sana trader pada gambar-gambar sendiri apa. Ya nggak masalah, semua orang punya cara sendiri. Cuman gua kasih tahu sekarang jalan yang mudah supaya otomatis ngegaris keluar garis support dan resistennya secara otomatis. Nggak usah kalian gambar-gambar sendiri. Ya, cara bikin munculin indikatornya gimana? Tinggal diklik aja, klik indikator di sini. Nah kalian bisa milih-milih indikatornya dan lain-lain semua bisa. Ya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan apa, langsung kalian cek aja linknya di deskripsi, tanya ke admin di Telegram, masuk ke KFX, kalian dapat grup juga di sana, kalian bisa diskusi sama trader-trader yang lain yang udah profit tentunya. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng channel ini. Thank you semuanya dan salam cuan.